Ini untung beliau ingatkan. Kami diminta Bapak Presiden, Pak Mentan bangun 1 juta hektar, dan aku ingin Papua Selatan adalah produksi beras terbesar dunia dan lumbung pangan terbesar dunia. Kami baru pulang dari Arkansas. Kami pulang dari sana, luasnya 1,2 juta ekar, bukan hektar. Hanya 500.000 hektar, sehingga saya katakan, Pak, kali 2 daripada pertanian Amerika. Dan produksi kita tidak kalah. Kemudian kita lihat, ini Merauke. Terima kasih, tolong Pak Ketua Kadin Merauke, kalau saya ke sana kita sama-sama. Ya, kita sama. Ini kami rintis. Ini lahannya sudah 70 km. Terus Bapak Presiden, kunjungan pertamanya adalah ke Merauke. Beliau katakan, Pak Mentan, aku dengar padi tidak bisa tumbuh. Ada orang, mudah-mudahan bukan orang Kadin, melapor ke istana, Pak Mentan, Pak Presiden, itu nggak bisa tumbuh. Itu omon-omon itu Menteri Pertanian, dari dulu gitu. Begitu tiba Bapak Presiden, Pak Mentan, ini kok tumbuh subur? Iya Pak. Terus MIFE dulu kenapa tidak tumbuh? Iya Pak, karena tidak ditanam, hanya diseminarkan. Itu serius pada saat Bapak jalan. Oh gitu ya? Iya Pak. Terus aku tahu karena ada yang memberitahu saya bahwa ada yang melapor delegasi masuk. Tapi insya Allah mudah-mudahan bukan Kadin. Masuk, Pak, tidak mungkin tumbuh. Kemudian Bapak Presiden naik, ini 2 orang menentukan nasibku. Ditanya, kakak berapa kali tanam? Dulu 1 kali, setelah ada ini Pak Amran ini, itu sudah 3 kali. Saya bilang, selamat. Terus berikutnya, dulu produksi 3 ton, sekarang 7 ton. Naik 2 kali lipat. Kemudian saudara kita di sana, kami libatkan. Ini ada namanya Brigade Milenial. Tapi ternyata kolonial pun bergabung. Ini mana, bukan Papua ini, Papua Selatan. Lihat yang kemarin. Ini pakai alat. Kemudian mana yang Papua, Brigade. Percepat deh, karena kita dibatasi waktu. Ini brigadenya mana? Bukan ini brigadenya. Aku hafal gambarnya. Yang brigadenya ini yang rapat tuh. Nah ini saudara-saudara kita. Pendapatannya berapa? 20 juta per bulan bersih. Kami kirim peralatan menggunakan kapal tempur. Ini kapal tempur kami kirim peralatan nih, kami bagikan secara gratis, nanti mereka hidup. Pendapatannya 20 juta. Ini testimoninya. Boleh? Ya bisa dapat 3 hektar sampai 4 hektar, tapi itu 1 hektarnya hitungannya dia dapat pendapatnya 1.250.000 dapat. Sampai 2-3 hektar berarti kami bisa dapat 3.750.000 Pak. Itu per hektar saya per hari Pak. Kalau 1 bulan mungkin 15 juta sampai 20 juta Pak. Itu bersih. Artinya dia atas gaji menteri. Gaji menteri 19. Saya katakan, milenial tidak akan ikut kalau tidak menguntungkan dan tidak menggunakan teknologi tinggi. Makanya transformasi pertanian tradisional menuju modern. Ini kita lakukan di Kalimantan Tengah ini. Ada dulu 1 juta gambut. Kami jalan, kami lihat turun. Saya katakan aku naik motor. Dari heli saya turun. Aku mau naik motor keliling. Ini hebatnya kita di Indonesia. Irigasinya luar biasa bagus, tapi tidak ada sawah. Nah, itu kelebihan kita. Karena semua jagoan. Kalau ada orang jagoan, apalagi dia merasa jago, itu wassalam. Yang saya pahami menjadi pengusaha. Kalau ada orang selalu sudah mengatakan dia lebih, itu terpuruk hidupnya. Itu awal dari kehancuran orang itu. Yang saya pahami. Aku naik motor, keliling, saya katakan, mulai hari ini bongkar, kami lapor Bapak Presiden. Bisa nggak kami, karena targetnya Bapak spektakuler, harus saya bergerak spektakuler. Maksudnya aku mau olah, belakangan kita bayar. Akhirnya kami bongkar, kami kumpulkan,
teman-teman semua pengusaha di sana ini, dan ada Kadin di sini termasuk di dalamnya bekerja keras. Siapa-siapa Kadin ada di sini, ada berapa orang? Nih sudah dibongkar. Ini sudah jadi sawah. Ini bekerja. Mana? Tunjukkan nih. Ini sudah panen. Ini anak muda, milenial yang turun. Kita kasih traktor. Kita membubuk pakai drone. Jangan membayangkan dulu. Kita menggunakan teknologi tinggi. Dan cetak sawah yang kami bangun 3 juta hektar, itu kami ingin sejajar dengan negara adidaya, termasuk Amerika. Sejajar teknologinya. Itu baru bisa maju. Ini Bapak Presiden, ini Sumatera Selatan. Ini pakai drone. Kalau mau tanam, itu tembus 1 tahun belum selesai. Kalau 100.000 hektar. Kalau mau tanam pakai manual. Ini pakai drone. Presiden tanya, sudah pakai teknologi ya? Iya Pak, Indonesia hebat. Cuma memang seminar kita kalau bisa, kalau Kadin pasti tahu, dikurangi sedikit, yang ditambah adalah tindakannya. Karena ada survei, doa yang tertinggi adalah orang Indonesia. Doa, gini. Tindakan yang tertinggi adalah Jepang dengan Korea Selatan. Seminar tertinggi, alhamdulillah kita juga. Tindakan tertinggi adalah negara-negara Taiwan, negara-negara yang sudah maju. Tapi bukan Kadin. Jangan tersinggung teman-teman. Pak siapa tadi namanya? Papua. Enggak, Papua dulu. Aku selesaikan. Pak Yance, silakan ekspor. Aku keluarkan izinnya. Mana? Aku keluarkan izinnya. Pak Sekjen, tahu Bapak Ibu, kita tidak mungkin dikalahkan Vietnam dengan Thailand. Kenapa? Kita negara tetangga dengan Malaysia, tetangga dengan Papua Nugini. Kami pernah ekspor. Ini ekspornya masih ada fotonya? Mana ekspornya? Yang fotonya di Papua Nugini. Kita ekspor nih. Aku ekspor di perbatasan. Ini perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Kami undang delegasinya. Kami ekspor. Hanya ekspor gini. Dia pakai kapal laut. Itu 7 hari, itu 2 minggu. 14 hari. Kita ekspor cuma diginiin. Masa kita kalah? Logikanya di mana? Makanya Pak Yance, jadilah ekspor pertama, eksportir. Aku dukung, aku support. Dan silakan kapan saja legalitasnya langsung ke saya. Aku beresin. Nggak usah urusin. Tinggal siapkan yang mau diekspor. Ini ekspor. Kemudian ke Malaysia, kami menanam di perbatasan. Bagaimana negara tetangga pangannya ada di Indonesia? Ini naik mobil. Kemarin kami sama Bapak Presiden, ekspor diginiin aja. Transportasi kita sudah menang. Produksi kita tidak kalah. Jadi seluruh perbatasan kami ingin menanam pangan yang dibutuhkan oleh negara tetangga. Itulah mimpi-mimpi besar kita. Ini kami sudah bangun. Ini ekspor juga dengan Bapak Presiden jagung ke Malaysia. Kemudian kita bisa lihat kami sudah petakan Indonesia. Kabupaten provinsi apa yang mensuplai Papua, mensuplai Papua Nugini, Papua Selatan. Kita lihat petanya, ini kami sudah petakan dunia. Ini mensuplai ke negara tetangga, kopi, kakao, Timur Leste, kemudian Australia dari yang terdekat di sini, NTB, kemudian India, Sumatera yang menyelesaikan mimpi kita, pangan mandiri setiap pulau, protein mandiri setiap pulau, termasuk biofuel dan mentega minyak goreng. Kita mandirikan. Kenapa? Biaya ngangkut itu ditanggung oleh rakyat. Terjadi inflasi. Inflasi Indonesia itu terbaik nomor 5 dunia sekarang. Kenapa? Kita mandirikan pangan setiap provinsi. Kalimantan dulu ambil dari Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Sekarang nggak ada. Sudah mandiri pangan Pulau Kalimantan.